Rumah permai pintunya 5, sungguh sedap dipandang mata. Hidup damai dengan sesama, itulah ajaran agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah teman-teman, seneng banget ya masih bisa untuk share aktivitas lagi. Dan ini tuh masih kelanjutan dari video aku yang belanja mingguan sekaligus belanja keramik dari gajian YouTube. Buat kalian yang belum nonton video aku yang sebelumnya, boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Jadi ini setelah aku pulang dari Pekanbaru nih teman-teman, yang belanja keramik di video sebelumnya itu, aku beresin cucian piring dulu. Dan setelah ini tuh aku mau lanjut buat food prep gitu. Jadi karena memang biar agak lebih lega untuk dapur ini gitu ya, makanya aku beresin dulu cucian piring yang udah aku cuci kemarin sore. Kalau misalnya aku nggak beresin dulu cucian piring ini, kayak berasa sumpek gitu teman-teman di dapur ini. Apalagi kan dapur aku ini kan sempit ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen banget ngusahain biar pas aku food prep itu lebih lega gitu ya, dan nggak berasa nggak berasa pengap lah gitu teman-teman, karena banyaknya barang gitu. Alhasil udah aku beresin dulu ini biar lebih lega dan plong aja. Oke teman-teman, di sini aku mau lanjut seperti biasa ya. Kalau food prep itu enaknya memang sambil ngopi. Jadi teman-teman, di video sebelumnya kan pas aku belanja beli keramik itu juga aku kan sebenarnya udah makan cendol ya di Pekanbaru gitu ya. Nah setelah sampai di rumah itu sebenarnya badan tuh udah agak capek banget rasanya teman-teman. Pengen tidur rasanya gitu ya, pengen istirahat gitu teman-teman. Tapi ya mau gimana gitu, aku nggak bisa untuk tenang-tenang istirahat sedangkan belanjaan belum aku beresin gitu ya. Belum lagi aku harus masak segala macem gitu ya. Makanya udah di sini aku mau beresin dulu belanjaan aku ini biar kayak berasa lebih plong aja gitu teman-teman. Nah di sini aku pindah-pindahin dulu untuk bawang-bawang gitu. Sebenarnya kalau misalnya pas aku kayak food prep ini tuh nggak di videoin, itu lebih cepat teman-teman, semuanya bisa langsung aku pindah-pindahin gitu ke ke tempatnya masing-masing gitu ya. Tapi rasanya kalau nggak di videoin itu kayak berasa ada yang kurang gitu ya, kayak berasa kayak aku tuh kepikiran aja gitu teman-teman. Walaupun terkadang itu kalau misalnya pas aku upload video belanja mingguan itu view-nya itu nggak terlalu yang bagus-bagus banget, mungkin karena ya kalian bosan juga gitu yang ngelihat aku tuh food prep terus. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, aku selingin aja video-video aku ini, tetap ya selalu aku masukin video belanja mingguan atau food prep gitu ke dalam konten aku, biar kayak adalah penyeling teman-teman untuk ke konten-konten beberes aku di rumah gitu ya. Nah teman-teman, di sini aku lanjut buat metikin cabe ya teman-teman. Jadi aku kan memang nggak ada ya beli cabe keriting merah, nggak beli cabe hijau juga, nggak beli cabe rawit juga. Cuman beli cabe setan ini doang untuk di pasar hari ini. Jadinya aku belikan setengah kilo ya teman-teman. Jadi itu lumayan banyak. Aku tuh kayak jarang banget loh teman-teman nemuin cabe setan itu harganya di bawah 10.000. Bahkan memang cabe setan ini tuh menurut aku jarang banget ya harganya itu murah gitu ya. Jadi kayak misalnya 12.000 atau 15.000 itu menurut aku ya udah lumayan murah juga loh teman-teman cabe setan. Tapi ini tadi di pasar tuh cuma 8.000. Alhasil ya aku tuh langsung gercep dong buat beli gitu ya. Karena kan kalian tahu ya aku kan pecinta pedes. Jadi palingan kayak 10 biji aja dimasukin cabai ini gitu ya teman-teman, terus dicampur sama cabai keriting merah gitu ya, itu udah bakalan pedes banget di sambal. Nah apalagi kan aku ada anak-anak ya, kadang aku nggak campurin cabai rawit teman-teman, jadi kadang tuh cuma cabai merah doang dan aku bikin sambal cabai rawit terpisah gitu, jadi biar anak-anak tuh bisa tetap makan gitu ya. Oh ya teman-teman, kalian tuh jangan salfok ya sama aku. Kalau misalnya aku tuh food prep, memang aku tuh maunya suasananya itu yang benar-benar santai, tanpa gangguan gitu ya. Bahkan sambil metikin cabe, ditemenin kopi, sama ditemenin video gitu ya teman-teman. Itu udah jadi me time lah buat aku. Walaupun ini aku lagi sambil kerja gitu ya, tapi ini tuh memang tanpa gangguan gitu ya. Kenapa aku bilang tanpa gangguan? Karena di sini anak-anak tuh nggak ngerusuhin gitu. Tapi memang alhamdulillah ya teman-teman, anak-anak aku tuh tipe anak-anak yang memang
kalau misalnya aku lagi kayak gini tuh mereka nggak ngerusuin, palingan kalau mereka pun ada gitu ya, palingan duduk aja gitu ya teman-teman. Karena memang apa? Karena kalau misalnya anak-anak udah rusuh biasanya aku suka agak apa namanya agak ngelarang gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena menurut aku kalau misalnya kita itu selalu ngebiarin anak itu ngerusuhin terus gitu teman-teman ya, kerjaan kita itu kapan beresnya gitu ya, dan mereka tuh bakalan kebiasaan ngerusuh gitu. Sedangkan kan ini bukan sesuatu yang bisa mereka rusuhin gitu teman-teman. Makanya kalau misalnya aku tuh ya dari anak-anak ya, walaupun kesannya tuh kayak aku tuh garang banget, galak banget sama anak gitu ya, tapi ya ini salah satu cara aku untuk menjaga kewarasan aku dalam beraktivitas. Jadi kalau pas aku beraktivitas kayak gini tuh, kalau misalnya anak-anak cuma duduk aja ngeliat gitu ya, megang-megang yang nggak apa namanya yang nggak berbahaya gitu ya, aku it's okay, aku kasih teman-teman. Tapi kalau misalnya udah mulai ngeganggu, ngerusuin gitu ya, nah itu biasanya aku suka apa namanya suka larang gitu ya, dan aku suruh mereka keluar dan aku kasih mainan yang lain gitu, biar mereka nggak ngerusuh, agar mereka tuh juga tahu teman-teman ada hal-hal yang memang mereka tuh nggak harus ikut campur gitu loh ya. Walaupun kesannya itu kayak galak beneran teman-teman, ini kayak cara aku aja biar anak-anak itu nggak selalu gitu ya, apa-apa itu selalu aja pengen ngerusuhin emaknya gitu kan. Apalagi anak aku 2 teman-teman, jadi kalau misalnya mereka ngerusuhin kayak gini kadang aku jadi stres sendiri gitu teman-teman. Jadi ya udahlah gitu ya, tergantung kitanya aja teman-teman gimana mau didik anak kita. Menurut aku orang tua itu nggak ada yang nggak sayang sama anaknya gitu ya, dan setiap orang tua juga berhak memilih cara mereka, bagaimana cara mereka mendidik anak mereka gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh kalau misalnya apa namanya bukan melakukan kekerasan sama anak, ya udah kita nggak usah ngejudge tetangga kita, orang tua yang lainnya gitu, karena nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya gitu, tapi mereka punya cara mereka tersendiri untuk mendidik anak mereka. Tapi kalau misalnya udah masuk ke kasus penganiayaan ya wajar itu kalau misalnya kita negor gitu ya teman-teman. Aduh ya Allah, udah berasa kayak sok bijak banget gitu ya aku. Nggak ya teman-teman, ini aku hanya sekedar sharing aja. Mohon maaf kalau misalnya apa yang aku sharing itu nggak sesuai dengan pemikiran kalian, karena kita memang nggak harus selalu sesuai pemikiran kita ya, karena sebagai manusia kita itu wajar teman-teman berbeda pendapat dengan orang, dan berbeda pendapat itu nggak dilarang ya teman-teman. Oke, tadi aku juga udah ngupas-ngupasin jengkol. Di sini aku lanjut beli mau ngeluarin telur. Aku nggak ada beli ikan ya teman-teman, karena kebetulan kemarin di pasar itu sama sekali nggak ada yang jual ikan. Maksudnya yang jual-jual tuh ya ikan-ikan sungai gitu ya teman-teman. Kalau ikan sungai mah di rumah juga ada gitu kan, nggak ada gitu teman-teman. Yang jual ikan nggak tahu kenapa kayak sepi banget gitu pasar, ya Allah. Yang kayak jual ayam gitu itu cuman 1 orang aja teman-teman. Itu kayak cepet banget pagi itu udah pada habis gitu ya. Mungkin karena memang yang jual itu cuma 1 gitu teman-teman. Jadi ya memang di pasar itu agak rada sepi banget untuk pasar kali ini. Makanya ya udah di sini aku beli apa yang ada jatuh juga. Kalau misalnya masalah ikan, ayam kan kami juga nggak terlalu doyan ya. Jadi ya nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget juga. Yang penting kayak makan-makan yang memang kami suka gitu ya, itu ada gitu. Lanjut, di sini tuh aku mau metikin si genjer. Beberapa waktu lalu aku juga ada beli genjer gitu kan. Terus ada juga yang masak genjer. Itu aku tuh bacain komen gitu teman-teman. Bahkan banyak yang bilang gitu ya teman-teman, nggak tahu gitu ya genjer ini tuh daunnya bisa dimakan katanya gitu. Aku malah nggak tahu teman-teman kalau misalnya ada bagian lain dari genjer ini tuh yang bisa dimakan selain daunnya ini gitu ya, sama batangnya ini gitu ya. Aku nggak pernah tahu teman-teman. Dan ada juga yang bilang, genjer itu apa ya bun gitu ya, tumbuhnya di mana, kok namanya asing gitu ya. Mungkin memang nggak semua daerah ada kali ya teman-teman kalau genjer ini ya. Nah teman-teman, genjer ini kalau menurut biar enak ngejelasinnya, dia itu tumbuhnya itu kayak di perairan teman-teman, kayak di kolam gitu, di rawa, dan mungkin mirip dengan sejenis eceng gondok kali ya teman-teman, yang kayak ngambang gitu dia di di air gitu ya, kayak ngambang gitu dia di air gitu teman-teman. Dia tuh banyak gitu teman-teman, nanti kita petikin satu-satu gitu ya, kayak gitulah kira-kira gitu ya. Mungkin kalau misalnya penjelasan aku ini kurang tepat, boleh kalian bantu jelasin juga di bawah. Jadi buat orang-orang yang memang nggak tahu genjer, jadi bisa sedikit mendapatkan bayangan lah gitu. Oke deh teman-teman, ini kan genjernya itu memang 2 ikat yang aku beli di pasar. Nah di sini tuh biar biar muat gitu teman-teman, aku masukin ke kresek aja, karena kalau aku masukin ke food container dia tuh kayak ini loh teman-teman, kayak ngembang gitu ya. Jadi ya udah aku masukin kresek aja biar nyimpannya nanti di kulkas juga mudah gitu. Terus ini juga ada kemiri gitu teman-teman. Sebenarnya kemirinya pengen aku pindahin ke toples gitu, tapi takutnya nanti agak susah ke shootnya gitu ya pas aku ngeliatin semua belanja
belanjaan aku. Jadi aku masukin ke food container aja dulu. Lanjut di sini aku juga ada beli kol nih teman-teman. Ya sedikit aja ya, aku belinya juga yang kecil ya buat tambah-tambahan aja, siapa tahu nanti dadakan pengen bikin bala-bala atau bakwan, atau pengen bikin campuran nasi goreng, atau pengen bikin tumisan, udah gitu aja. Nah teman-teman, ini aku juga ada beli beberapa kebutuhan ya teman-teman, yang biasanya memang aku beli di belanja bulanan. Mungkin beberapa waktu ini aku nggak akan belanja bulanan dulu ya teman-teman, aku akan belanja apa-apa yang habis aja kayak di pasar mungkin atau di warung gitu ya. Nah ini aku ada garam, terus juga ini ada kopi kapal api, itu nanti rencananya buat Pak Tukang. Terus itu ada Royco juga karena yang udah di rumah tuh udah habis. Sabun colek juga di rumah tuh udah tinggal sedikit, dan juga itu sabun batangan buat nyuci piring gitu ya, atau nyuci baju juga bisa. Itu juga udah menipis banget di rumah, makanya aku beli. Plus itu 1 kilo minyak goreng. Nah teman-teman, ini dia ya untuk belanjaan aku. Nanti untuk nama-namanya, maksudnya untuk harga-harganya dan total belanjaan bakalan aku sematin aja di layar ya teman-teman. Jadi biar aku tuh kayak nggak terkesan menjelaskan banget gitu ya semuanya satu persatu gitu teman-teman. Nah buat kalian tuh yang pengen ngecek harga-harga di tempat kalian sama di tempat aku, boleh banget untuk kalian screenshot ya teman-teman barang-barang tadi, bahan-bahan tadi. Nah teman-teman, tadi aku ke pasar bawa uang itu 200.000 ya, karena memang aku tuh sekarang tuh budgetkan 200.000, jadi 150 buat belanja mingguan, 50.000 buat belanja kebutuhan gitu ya, yang kayak pengganti belanja bulanan gitulah teman-teman. Jadi aku biasanya kan aku budgetin 200 tuh ya, jadi kan pas lah 50 satu minggu gitu. Dan habis total belanjaan aku ini kan 164.000 teman-teman. Terus tadi aku juga habis buat beli buat beli sate aku, satenya anak-anak sama satenya Pak suami itu sekitar 22.000, jadi 164 tambah 22 berarti 186. Nah tadi memang masih ada sisanya sekitar 12.000 ya teman-teman, harusnya kan 14.000 tapi 2.000 nya udah aku bayarin ke parkiran, jadi sisanya itu ada 12.000 lagi yang aku bawa pulang. Alhamdulillah ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang dari apa yang aku beli ini gitu ya, nanti aku bisa beli di warung pakai uang sisa yang 12.000 itu. Oke deh teman-teman, di sini aku udah tutupin untuk semua food container. Terus ini juga aku mau pindahin bawang ini ke tempatnya, dan sekalian aja aku kupasin biar apa? Biar nggak kotor ya teman-teman. Biar kayak nggak banyak sampahnya gitu ya di tempat bawang ini. Makanya sekalian aja aku kelupasin nih bawang putihnya. Dan ini juga bawang merah juga udah aku pindahin ke rak bawang, dan ini aku balikin dulu rak bawangnya ke tempatnya, yaitu di atas oven. Kenapa aku bikinnya di atas oven? Takut rusak atau gimana ovennya? Kayaknya nggak rusak sih teman-teman, karena kan itu memang ringan ya. Untuk untuk bawang-bawangan itu, karena memang juga isinya nggak berat. Lanjut di sini tuh tadi aku juga pindahin kemiri ya teman-teman ke dalam rak rak bumbu. Terus ini aku sabun-sabun dan aku pindahin juga ke dalam lemari ini ya, stok belanjaan. Dan next di sini juga aku mau pindahin garam, terus kopi dan juga minyak. Alhamdulillah ini udah beres. Sekarang aku lanjut mau pindahin food container ini ke dalam kulkas ya teman-teman. Di sini aku mau susun. Masya Allah food container aku ini tuh kayak gerasa gemoy banget gitu ya, warna pink gitu teman-teman. Tapi dia tuh punya tutup yang bening gitu ya, jadi tetap kelihatan isinya itu apa, dan pas kita nyari-nyari juga nggak susah-susah kok teman-teman. Buat kalian itu yang pengen ya link-link apa yang aku punya di rumah gitu ya, boleh kalian itu komen, nanti bakalan aku kasih linknya gitu. Karena terkadang itu kan suka ada juga beberapa orang yang nggak tahu teman-teman kalau misalnya deskripsi box itu letaknya di mana gitu ya. Karena kan aku sering bilang linknya ada di description box, tapi banyak yang nggak tahu description box gitu sebenarnya itu ada di bawah judul. Jadi pokoknya buat kalian yang pengen linknya dan nggak tahu description box, ya udah kalian itu langsung aja komen, nanti bakalan aku kasih gitu ya linknya. Oke, alhamdulillah ini untuk kulkas juga udah mulai penuh nih teman-teman. Rasanya itu udah lega banget, alhamdulillah banget ya. Nah teman-teman, ini ya lanjut udah agak sore nih teman-teman. Di sini tuh aku mau liatin ke kalian kalau ini abang-abang yang ngantarin keramik yang udah aku beli di video sebelumnya itu udah datang. Jadi ini yang aku pesan itu adalah 20 kotak keramik buat dinding kamar mandi sama laundry room. Terus juga ada 6 kotak buat lantai kamar mandi sama lantai laundry room. Terus juga ada keramik buat dinding meja kompor. Terus juga ada 2 kotak granit buat meja kompor ya teman-teman. Karena memang kalau bagian meja kompor aku tuh pengennya granit gitu ya. Karena apa? Biar dia itu licin dan katanya tuh biar nggak mudah gores gitu.
Nanti aja ya teman-teman kalau untuk detail-detail dari keramiknya itu gimana modelannya, apa-apanya gitu ya. Nanti aku liatin sekilas saja. Kalau untuk detailnya mungkin nanti aja ya teman-teman pas pemasangan kali ya, biar aku liatin ke kalian detailnya itu gimana yang buat dinding kamar mandi gitu ya, yang buat dinding dapur dan juga buat lantai-lantainya gitu. Ini tuh aku habis buat budget buat budget apa sih namanya ini ya, budget keramik ini sekitar 2 juta ya teman-teman, lebih kurang lah sekitar 2 juta ya. Alhamdulillah teman-teman, ini udah aman untuk keramiknya, dan aku rasa cukup sampai di sini dulu ya video yang aku share kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi semuanya. Bye.